Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan serta keislaman kita. Mudah-mudahan mampu kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Masih melanjutkan bahasan kita pada Senin yang lalu, yaitu tentang hadis qudsi, di mana seseorang akan terangkat derajatnya di surga atas permohonan ampunan yang dilakukan oleh anaknya atas dosa-dosanya yang senantiasa tanpa henti dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali hadis yang Senin yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qintaru isna asyara alfa uqiyatin kullu uqiyatin khairun mimma bainas samawati wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah wa yaqulu anna hadza wa yuqalu bistighfari wa labika laka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qintaru isna asyara alfa uqiyatin. Satu kintal, atau kalau kemarin kita istilahkan satu kintal, itu 12.000 uqiyah. Padahal istilah uqiyah itu kemungkinan besar dalam istilah ukuran kita itu 1 on. Berarti 1 kintal itu 12.000 on. Tapi pada hitungan kita 1 kintal berapa kemarin? Hah? Kalau 1 kilo, 1 kintal berapa kilo? 100 kilo itu 1 kintal. 1 kilo berapa on? 10. Berarti 100 kilo kali 10 berapa? 1000. Jadi 1 kintal 1000. Ngitungnya susah amat. 1 kintal 100 kilo. 1 kilo berapa on? 10 on. Berarti kalau 1 kintal berapa on? 1000 on. Mungkin itu perbedaan antara ukuran kintal Indonesia dengan kintal Arab. Nah, kalau kintal itu dalam istilah lain sekintal, 1 kuintal. Uqiyah itu adalah on. Ini adalah tafsir bahwa maksudnya 1 kali istighfar itu bisa dianggap 1 kintal. Dan kullu uqiyatin, setiap uqiyah, setiap on khairun mimma bainas samawati wal ardi.
Itu maksudnya adalah satu on itu lebih baik dari apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada semua di langit dan di bumi. Maksudnya bila satu on kita punya kebaikan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada apa yang ada di langit dan di bumi tetapi tidak berkaitan dengan amal saleh. Misalnya harta kita yang belum kita sedekahkan itu tidak jadi apa-apa. Pikiran kita yang belum kita wujudkan dalam perbuatan itu belum menjadi apa-apa. Walaupun sudah menjadi pahala selama pikiran-pikiran yang baik. Sama juga bila seseorang berniat untuk berbuat baik, dia sudah punya pahala karena ada pikiran baik. Apalagi kebaikan itu sudah dilaksanakan. Apabila seseorang yang berpikir jelek itu tidak dibebankan kepada Allah selama itu tidak dilakukan. Baik. Jadi kenapa Rasulullah mengawali al-infaqu inna asyara alfa uqiyatin kullu uqiyatin khairu mimma bainas samawati wal ardi. Ini memperumpamakan adalah seseorang anak yang mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang tuanya. Ini nilainya lebih baik dari seisi alam. Nah, karena ini merupakan pentingnya sebuah bacaan doa Allahumma fir li abi. Umpamanya Rabbi firli wa liwalidayya. Itu. Jadi ini nanya. Sehingga apa yang menjadi perumpamaan tingginya apa nilai sebuah istighfar yang dilantunkan oleh seorang anak atas bapaknya, karena ini akan mampu mengangkat derajat. Nah, sehingga terangkatnya derajat orang tua itu karena istighfar anak. Jadi umpamanya seberapapun harta yang dimilikinya belum tentu bisa mengangkat derajat. Tapi kalau istighfar itu bisa mengangkat derajat. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga innar rajulu, kata Rasulullah SAW, innar rajulu la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang laki-laki atau seseorang itu akan terangkat derajatnya di surga. Artinya ini menggambarkan ada seseorang yang terangkat derajatnya di surga. Padahal mah kalau melihat dari perjalanan hidupnya ya nggak terangkat benar, tapi tiba-tiba dia terangkat derajatnya sehingga fayaqulu, maka berkatalah orang yang terangkat derajatnya, anna hadza, ini sesungguhnya apa yang terjadi padaku ini, kan? Kaget. Karena mungkin dia ingat dosanya banyak. Maka ketika dia bertanya seperti itu, fayuqalu, maka dikatakanlah oleh Allah kepadanya, bi istighfari waladika laka. Ini derajat yang kau dapatkan itu atas istighfar anakmu atas dosa-dosa. Nah, ini yang dimaksud istighfar ini diibaratkan oleh Rasulullah satu kintal. Nah, satu kintal itu terdiri dari 2000 uqiyah. Satu uqiyah, padahal satu uqiyah untuk memohonkan taubat atas kedua orang tua kita itu nilainya masya Allah. Dan ternyata di dalam riwayat yang lain
turfa lil mayyiti ba'da mautihi darajatan, akan terangkatlah seorang setelah kematiannya beberapa derajat tergantung bagaimana sebabnya. Fayaqulu, maka berkatalah orang-orang yang terangkat derajatnya, ay rabbi ay syai'in hadza, ya Tuhan ini kok bisa begini, kenapa, apa yang menyebabkan? Maka Rasulullah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulu Allahu azza wa jalla waladuka istaghfar laka, anakmu selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa. Nah, maka ini yang kemarin sudah kita bahas sebagian. Nah, kenapa Rasulullah itu sampai menggambarkan istighfar itu bagaikan kintalan, satu kintal rupiah kebaikan. Padahal dalam hitungan-hitungan itu, kenapa ada rupiah, kenapa ada or? Artinya kintalan itu ditentukan oleh sekian or, sekian kilo, sekian or. Lah kalau kebaikan umpamanya misqala dzarratin khairan yarahu kan gitu. Bila seseorang memiliki kebaikan di hadapan Allah walaupun satu dzarrah, satu biji, tetapi Allah akan menghargai dengan sangat tinggi, sangat mahal. Nah, jadi Rasulullah itu ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita mengampunkan, memohonkan ampun atas dosa orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Itu bagaikan kita memberikan kebaikan yang berlipat-lipat kepada orang tua kita, sehingga Allah ridho. Ridhonya itu apa? Dosa-dosanya diampunkan. Oleh karena itu, bagaimana sih dosa yang diampunkan itu? Ini apa? Ghafarallahu dzunubahu, semoga Allah ampunkan dosa-dosa. Maksudnya Allah ampunkan itu Allah tutupi. Loh, kenapa kok ditutupi? Karena dosa-dosa itu bagaikan kebaikan tetap tercatat di sisi Allah melalui malaikat yang bertugas. Siapa yang bertugas mencatat tuh? Malaikat Raqib sama malaikat Atid. Makanya di dalam firman Allah itu katakan ma yalbidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada selirih-lirihnya ucapan yang dilapatkan oleh seseorang, mau serius mau bercanda, ya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat mau dalam mimpi tetap dicatat. Karena hal ini akan selalu terbukukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan detak jantung atau tarikan dan hembusan nafas kita. Gitu. Karena Allah menjaga kita itu dengan detak jantung, detak nadi, Kalau itu berhenti ya berhenti. Sama dengan ketika kita menarik dan menghembuskan nafas. Jadi Allah menjaga kita itu di situ. Gitu. Nah, kalau di dalam ritme kehidupan kita, tubuh kita itu ada ritme yang diatur oleh Allah, maka seyogyanya kita juga mengatur jiwa kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali kepada al-istighfar. Al-istighfar itu secara istilah atau secara lughat itu yang disebut al-istighfar itu adalah satrud dzunub. Ya, kalau ada orang beristighfar itu sama dengan thalabas satrah. Bagaimana mencari tabir supaya bisa nutupin kejelekannya. Sama dengan ketika kita hidup di masyarakat ya berbuat jelek, tapi bagaimana caranya supaya kita nutupin. Entah itu dengan berbuat baik, ntar kita kirim makanan, pokoknya supaya
itu jangan bilang-bilang ya, begitu kan? Kan ada itu keinginan yang seperti itu. Jadi manusia itu cenderung ya jangan bilang-bilang dah, ya maafin deh, terus macam-macam itu yang dilakukan. Nah, itu yang namanya istighfar. Nah, kepada Allah, bagaimana caranya supaya Allah itu menutupi dosa-dosa kita, keburukan kita. Kenapa? Karena dalam hal baik dan buruk, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maksudnya, sekecil apapun perbuatan baikmu kata Allah, kamu nanti akan lihat nanti. Kapan? Nanti hari kiamat, hari hisab. Kalau yang disebut dengan hari hisab, hari perhitungan, apa yang hitung? Ya amal kita. Maka disebut hari perhitungan. Nah, berarti kan ada catatan, amal kita dicatat. Sama dengan kita laporan keuangan kan, ada catatannya. Nah, ini duitnya segini, kok masih kurang segini, ini catatannya yang mana gitu kan. Nah, ini kata Allah, ma yalfidu min qaulin, tidak ada sebuah lafaz yang diucapkan, yang terucap, kecuali itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di firman yang lain, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku yang mencatat, kami juga yang mencatat apa-apa yang direncanakan, yang dilakukan, bahkan bekas data yang dilakukan itu dicatat. Artinya sebuah perbuatan itu inspirasinya, sebabnya, niatnya bagaimana, itu semuanya tercatat. Gitu loh. Tercatat. Enggak ada yang enggak tercatat. Sehingga Allah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, ini nanti ada. Jadi kalau kita mikir sekarang nih, seumur sekarang nih, tergantung umur kita. Kira-kira amal buruk sama amal baik lebih banyak mana? Ya kita sendiri yang ngaku. Lah nanti itu akan tercatat di sana. Lah ketika kita nyadari loh banyak dosa-dosa saya, maka kita beristighfar. Kenapa kita beristighfar? Sama dengan meminta kepada Allah, ya Allah tutupin dong, ya jangan dianggap adalah rahmat Allah dalam bentuk istighfar itu. Kalau kita doa Allahumma ghfirli dunubi dan lain sebagainya, ya Allah tutupin dosaku. Saya yakin engkau pasti nyadar dan numpuk banyak. Tutupin dengan siapa? Dengan rahmatmu. Allahumma ghfir dunubi bi rahmatika. Ya Allah tutupin dosa-dosa saya dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Loh, kenapa kok Allah punya kepentingan nutupin? Karena Allah itu selalu tahu. Maka kalau Allah itu suka sama kita, sama dengan orang berbuat salah kepada kita, karena kita memaafkan, ya udah apa-apa, udah jangan dipikirin, anggap aja udah nggak ada, begitu. Lah nanti sama itu dosa kita. Lah ketika seorang anak memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tuanya, maka dosa-dosa orang tuanya yang segitu banyak ditutupin sama Allah. Allah rela orang tuanya terangkat derajatnya masuk surga. Kenapa? Karena anaknya selalu memohonkan ampun. Jadi al-istighfar itu satrul dzunub. Pentingnya istighfar untuk selalu kita lakukan karena kita termasuk makhluk yang butuh untuk dispensasi itu. Maka kita ya tolabat satroh, kita harus bisa mencari penutup dosa kita. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah selalu tahu. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Itu.
Jadi innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sesungguhnya Engkau Maha tahu ya Allah apa-apa yang aku enggak tahu, bahkan yang aku sembunyikan Kau tahu. Gitu. Jadi kita enggak bisa ngelak sama Allah. Karena Allah enggak bisa ngelak dan Allah punya otoritas untuk nutup dan tidaknya, untuk dieber-eberin. Coba bayangin kalau keburukan kita sama orang lain, sama tetangga dieber-eberin. Ini anu si anu nih, si anu. Gitu. Makanya Allah nggak suka sama orang yang apa? Kalau bahasa Jawanya ngetrek keburukan orang. Ngetrek itu apa? Kalau istilah beras diawurin supaya orang tahu. Nah, tetapi siapa orang yang mau mengampunkan kesalahan dan dosa-dosa orang lain, maka Allah jaminkan dia diampunkan juga dosa-dosa. Artinya, maksudnya siapa orang yang selalu menutupi keburukan orang lain itu sama dengan mengampunkan keburukan orang lain. Gitu. Memang itu yang disebut dengan al-istighfar satrul dzunub. Nah, itu yang pertama. Al-istighfar itu apa? Selain itu, manazilur rahmah. Manazil itu adalah alat untuk bisa mendapatkan rahmat. Jadi kalau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sama dengan kita membaca sesuatu dan sesuatu itu menjadi alat untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Ya tadi itu nutupin dosa. Namanya istighfar. Jadi kalau kita beristighfar itu sama dengan ngeranggeh atau apa? Nyenggeh rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah itu seakan-akan jauh di atas arus kan? Kalau kita nggak selalu mendekat kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ya berbagai bentuk zikir, kita sebut itu Allah, asma-asmanya, nama-nama yang agung kita sebut, sering kita sebut supaya kita dekat sama Allah. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, kalau kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar disolatkan, itu sama dengan kita tangga atau kita nyari galak. Jadi pikir-pikir itu sama dengan galak. Makanya Allah sudah bersabda begini, Allah itu berfirman begini, man kana yuridul izzata falillahil izzatu lillah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, keagungan, ampunan, itu bagian dari izzah Allah. Semua kebesaran itu adalah milik Allah. Barang siapa yang menginginkan izzahnya Allah, maka yakinkan dulu bahwa semua izzah itu adalah milik Allah. Izzah itu ribu. Bi'izzatillah. Itu berharap kebesaran Allah. Yang besar kebesaran Allah itu apa? Ya memberikan ampunan, melimpahkan kasih sayangnya, kasih rezeki, semua banyak, semua kelebihan-kelebihan yang selalu diberikan pada kita itu insya Allah. Nah, kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, dan cara untuk mendapatkan izzahnya Allah itu yaitu dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semuanya itu. Ya, ilaihi yas'adu itu sa'ada. Sama dengan araja, naik. Yas'adu itu naiklah. Semua zikir-zikir kita itu naik, istighfar kita naik. Makanya manazil rahmah itu galah untuk mendapatkan rahmah, bagaikan rahmah atau kita bikin tangga.
Kalau kita sering beristighfar sama dengan kita bikin tangga. Buat kemana? Buat mencari keridhaan Allah. Nah, itu istighfar. Sehingga benar-benar istighfar itu bisa mengangkat derajat seseorang. Ya misalnya sebagai hadis qudsi ini, anak yang memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tuanya kepada Allah itu akan mengangkat derajat. Jadi intinya bagaimana cara kita mengangkat derajat orang tua yang melahirkan kita? Sering aja istighfarkan. Doa. Apalagi yang sudah meninggal. Romanya kita cuman Allahumma ghfir Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang-kadang ngedoain orang tua dan nunggu pakai setahun kaul. Ya kalau urusan doa mah kapan saja, setiap saat. Untung Islam melalui Rasulullah mengajarkan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi wajibati ali. Terus itu. Untung kita diajarkan seperti itu. Jadi itu kenapa kok istighfar itu begitu besar kedudukannya, begitu agung bagian dari kemuliaan Allah? Karena istighfar itu manazilur rahmah. Yang terakhir, yang ketiga, istighfar itu bagian dari syukur. Kenapa dengan kita beristighfar itu sama dengan mensyukuri adanya rahmat Allah? Itu namanya syukur bidzikri. Jadi kalau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu sama dengan kita bersyukur kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha, itu bersyukur. Jadi berzikir itu sama dengan bersyukur. Kenapa kita perlu berzikir? Karena Allah memang segala sesuatu, segala-galanya. Karena Allah lah yang bisa menyatakan adanya kita dan semua yang kita butuhkan. Maka kita sebut-sebut itu Allah. Nah, itu namanya berzikir. Jadi antara berzikir dan bersyukur itu identik. Maka di dalam istilah al-istighfar itu adalah asyukur, yaitu syukur. Jadi kalau kita ingin bersyukur, ya banyak istighfar. Nah, kalau kita sering beristighfar, itu sama dengan bersyukur. Jadi inilah kedudukan al-istighfar di dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul mampu mengangkat derajat kita. Maka dari itu anak-anak kita itu harus kita didik bagaimana supaya dia sadar dan tahu pentingnya istighfar dari sejak dini, sehingga nanti kalau kita sudah mati, anak kita masih ingat sama kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah sekarang kalau melihat fakta zaman sekarang, anak-anak lebih banyak membaca istighfar apa main HP. Ini baru sekarang. Sekian tahun ketika kita sudah mati, yakin gak anak kita ngedoain kita? Ya Allah, na'udzubillah. Khawatir kita. Iya kita enak. Kita udah bangga anak kita bisa sekolah tinggi, anak kita. Coba kita kalau sudah mati, kira-kira yakin nggak anak kita nanti Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, yakin? Apalagi yang nggak punya anak, mikir ngenes gitu. Itu pun kalau udah nggak punya anak ya paling tidak sama tetangga. Makanya kadang-kadang tetangga itu jaminan kita. Makanya jangan aku sama tetangga, romanya kesel dikit sama tetangga begitu amat. Kenapa? Karena tetangga kita nanti yang bisa ngangkat derajat kita di alam kubur. Nah, kalau selamatan dikir terus undang siapa? Keluarga kita. Mending anak kita nggak bisa ngedoa. Selamatan deh. Tahun sekali, emang undang siapa? Undang orang kono.
ruang tetangga. Yang berzikir tetangga, yang tahlil tetangga. Berarti tetangga kita itu jaminan kita. Iya, romanya kita sama tetangga gedok dikit udah wah. Nah, ini oleh karena itu penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.